Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang kami banggakan, semoga hari ini baik-baik saja dan dalam kondisi yang sehat. Tetap belajar dari rumah ya, jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa menggunakan masker. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Peta konsep iman pada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada kitab Allah. Pengertiannya, iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Dalil mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yaghfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kitab Allah diturunkan sebagai petunjuk. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan dijadikan petunjuk bagi manusia di muka bumi ini. Kemudian kitab-kitab Allah yang pertama, kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Selanjutnya, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allahmu. Kemudian jangan menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Selanjutnya, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada bapak ibumu. Kemudian jangan membunuh sesama manusia. Kemudian larangan berbuat zina. Selanjutnya larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain.
Yang kedua adalah kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur mengenai kumpulan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Dalam Al-Quran surat Al-Isra dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Selanjutnya yang ketiga adalah kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kekusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Kitab Injil juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa ma'idatan lil muttaqin. Selanjutnya, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul yang keempat adalah kitab Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Adapun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam adalah meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ajaran tauhid, yakni ajaran tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan hari akhir. Yang kedua adalah syariah yang berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga adalah akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Yang keempat adalah ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima adalah muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Kemudian yang keenam sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Yang ketujuh, wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Selanjutnya, yang kelima adalah suhuf. Jadi Allah menurunkan kitab, tetapi juga menurunkan beberapa suhuf. Sedangkan suhuf itu artinya adalah kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada para nabi dan para rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya.
Seperti halnya dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Selanjutnya cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir. Bagi orang-orang yang beriman pada kitab-kitab Allah mempunyai sikap sebagai berikut. Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak berperilaku sombong. Yang kedua, orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Dengan hal tersebut, kita tidak mengulang kesalahan orang-orang terdahulu. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagaimana juga diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Jadi di antara sikap-sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua, setelah membaca kita memahami isi atau kandungan Al-Quran itu. Kemudian yang terakhir adalah mengamalkannya. Setelah kita membaca, kita memahami isi kandungan Al-Quran, kita selanjutnya adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian materi kali ini anak-anak. Terima kasih telah melihat media pembelajaran ini. Jangan lupa di subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang. Kemudian berikan tanda jempolnya ya, dengan mencet tanda jempol di situ, like, dan juga di share boleh saja. Kemudian tekan tombol lonceng supaya nanti akan ada pemberitahuan otomatis jika ada materi yang baru. Demikian dari saya, semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.